Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tolong lai bersabar Bapak Ibu. Lai kalau lakonnya dulu aku dari tadi. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hadha wa ba'di. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu yang bersempat hadir hari ini, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Siapa orang yang jago pagi? Bahasa kampung, bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Hah? Bahasa kampung? Bahasa Indonesia sekira-kira lah, anak. Ya. Ulang balik. Man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa orang yang jago pagi, aminan fi sirbihi, rumahnya aman, negerinya aman. Lah yang mana negeri awak tadi Bapak Ibu? Tidak ada bom meloti di dada. Wa kuntu 'inda yaumin, ada yang akan dimakan denyo hari itu, walaupun sambal buruk-buruk bahasa awak, walaupun nasi yang laso juga. Apa lain? Macam kini banyak di depan bahasa galau. Apa yang ada di piring, kalau nya luar apa itu? Tak tahan ya. Ada yang akan dimakan hari itu. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa mu'afan fi jasadi, badannya sehat. Sehat dari kau Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tak ada lutut sakit, tak ada tensinya naik. Kalau tensi lah naik, penyang terlalu. Asam urat lah tiba, payah maselo. Minta yo apa-apa. Iyo. Tapi memang kesehatan ini kata Rasulullah, ni'matahuma yusbahu aktsara minan nas. Ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan manusia. Salah satunya nikmat kesehatan. Kadang-kadang baru terasa sehat itu kalau sakit. Maka fikir boleh banyak, kebun boleh luwe, apa lagi, jabatan boleh tinggi, tapi kalau sakit nanti ada lemak leh, ada. Saya lo bertanya, bapak dan asam urat, tensi sedang naik, gula naik, bertanya besok orang rumah ada apa? Nak apa bangnya? Nak boleh sambal apa sampai dapat 4 jam bang? Tak sakit tak ditanya ada apa? Tunggu sakit katanya. Diboleh tapi termakan tak? Tidak, selera bang. Nah. Fikir boleh banyak apa Ibu?
Kobun boleh luwe, tapi yang banyak itu tak bisa membeli selera makan yang hilang gara-gara kesehatan. Maka kata Rasulullah SAW, nagari aman, ada yang akan dimakan olehnya hari itu, kemudian badannya sehat, faka'annama hizullahu dunya. Dunia itu Allah letakkan dalam genggaman tangannya hari itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bersyukur itu bukan dari hal-hal yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil. Terkadang kita hari-hari tak terkonang bahwa itu adalah nikmat, padahal itu ketika dicabut oleh Allah barulah terasa bahwa nikmat itu begitu berharga. Daya Pak Ibu. Maka dalam keadaan apapun kita mesti bersyukur. Maka kata para ulama, kalau kita bersyukur ketika keadaannya banyak, bininya banyak, rumahnya banyak, bininya tambahnya begitu. Orang tu bersyukur, maka itu adalah kebaikan. Tetapi ketika diberikan kesempitan oleh Allah, kok rego sawit mulai turun, gotanan turun, kita tetap bersyukur, maka kata para ulama itu adalah kemuliaan. Maka yang membuat kita bahagia itu adalah bersyukur, bukan sebaliknya. Bahagia kita baru bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra itu abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selanjutnya salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Mudah-mudahan nanti pertama ketika pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan syafa'atul uzma, pertolongan paling besar yang kita harapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhak mendapatkannya. Dan yang paling penting itu Bapak Ibu, kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah dan dikumpulkan bersama beliau di dalam syurga. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu perkenalan Bapak Ibu? Ada nama itu? Perkenalan sedikit Bapak Ibu. Nama ambo tadilah disebutkan di protokol, nama ambo Deputi Effendi. Ambo aslinya kalau dek bapak orang Basora. Ada orang Basora juga? Tidak ada. Bapak orang Kampung Tengah, emak orang Kutorajo. Cuma kami tinggal lama di Tolok di Sungai Joriang, di depan Masjid Al-Furqan, di dokek rumah Pak Samsir Alam, sebelah rumah kami. Kalau bapak ibu yang lama-lama di birokrat mungkin OB bapak ambo. Bapak ambo nama Effendi Ahmad. Ada bapak ibu yang OB. Mantan Kadis Pertanian dulu tahun 2007, 2008. Dah pensiun, dah meninggal dulu bapak ambo. Lah bapak ibu jadi orang Semondo di kampung baru Sentajo, oke. Dah bapak ibu demikian perkenalan singkat. Lanjut kita Bapak Ibu, kajian kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada dua peristiwa yang sebenarnya mesti kita ceritakan. Pertama ada peristiwa Isra, yang kedua peristiwa Mi'raj. Karena dua itu beda Bapak Ibu. Kamu sama dong. Tapi ada latar belakangnya. Apa penyebabnya Nabi itu diperjalankan oleh Allah, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sebabnya? Pertama kata para ulama, apa yang menjadi latar belakang Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah untuk menghibur Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika tahun-tahun itu sebelum diperjalankan oleh Allah, beliau menghadapi dua cobaan berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh Allah. Apa dua ujiannya? Dua orang yang menjadi penopang dakwah Nabi
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diwafatkan istri beliau, satu-satunya yang tak pernah digantikan oleh orang lain ketika semasa hidupnya. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Meninggal tahun itu, Bapak. Tak pernah Rasulullah itu berhenti menyebut-nyebut nama Rasul, nama Khadijah sepeninggal Khadijah. Bahkan ibu-ibu, kalau Rasulullah itu koi safar, ibu, koi berjalan keluar, ada satu bondo yang tak pernah ditinggal dan Rasulullah dibawa. Apa yang tak pernah tinggal? Salah satunya selimut dari Khadijah. Padahal orang tak ada lah dong. Balik ke rumah Rasulullah ketika menemui Khadijah, nampak muka Khadijah hilang separuh kegelisahannya. Ini kalau ibu balik lagi awak nak tambah hilang gelisah atau tambah risau ya? Tanya oleh ibu masing-masing. Nengolak-golak masam semua. Tidak ibu-ibu psikolog, ibu bisa dengar. Tapi sebagian ada psikolog. Maka Khadijah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang sebelah kakinya Rasulullah untuk menopang dakwah. Yang kedua yang diwafatkan oleh Allah yaitu adalah paman Nabi yang menopang Nabi dalam dakwah, yang membela Nabi. Siapa pamannya? Siapa? Abu Jahal? Abu Talib. Abu Talib ini meninggal dunia, dan yang menambah kesedihan Nabi adalah Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Karena ketika saat-saat detik terakhirnya Rasulullah mengatakan kepada pamannya, "Kulli kalimatin uhajju min indillah." Wahai paman, katakan satu kalimat aja, la ilaha illallah. Tapi pamannya lebih mendengarkan perkataan saudara kandungnya yang lain. Siapa namanya? Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab kepada saudaranya? Apakah kau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya Abu Talib lebih memilih perkataan Abu Lahab daripada mendengarkan perkataan kemenakannya. Itu yang menambah kesedihan Rasulullah SAW. Maka dihiburlah oleh Allah dengan Rasulullah itu diperjalankan. Dan itu Rasulullah sebelum diperjalankan dibedah dulu dadanya oleh malaikat Jibril dan Mikail. Kemudian dibelah dadanya. Apa yang dikeluarkan? Al-khawf wal-hazan. Rasa sedih dengan rasa takut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diisrakan oleh Allah Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril mengendarai satu kendaraan yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, buraqun. Asal kata dari barqun. Dalam Al-Quran ada disebutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama aradu ay yakhruju minha. Disebutkan oleh Allah, barqun artinya kilat. Kemana perginya? Tadi dibacakan di awal. Dari Masjidil Harami ilal Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di mana Pak Ibu? Di Makkah. Masjid Al-Aqsa di mana? Palestina. Saya sampai ke situ Pak Ibu. Ada 3 tempat yang mulia di muka bumi ini, kata Rasulullah. La tasattur rihani illa min salas. Kalau kalian nak pergi jalan-jalan healing, kata Rasulullah, utamakan ketiga tempat kau dulu, kata Rasulullah. Pertama, Masjidil Haram, Masjid Al-Haram di Makkah, wa Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa, wa Masjidi Hada, dan masjid ini, kata Rasulullah, Masjid Nabawi. Kalau dua kau mungkin aku kunjungi kini Bapak Ibu, Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Haram. Tapi kalau Masjid Al-Aqsa tak mungkin bisa gini loh, karena aksesnya dibatasi. Yang kedua,
kompleks Masjid Al-Aqsa itu sudah jauh berkurang Bapak Ibu. Kalau dipresentasikan Bapak Ibu, hanya tinggal mungkin sekitar 10-15% yang tersisa lagi Bapak Ibu. Karena Masjid Al-Aqsa itu kompleks yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dipugar sama Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita resoki, makanya diutamakan poin dulu umrah ataupun haji. Apa maknanya dari perjalankan oleh Allah dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa? Padahal Allah bisa langsung dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah Rasulullah SAW. Tapi kenapa mesti dari masjid ke masjid? Terus selalu ulang-ulang Bapak Ibu. Karena masjid adalah tempat kita, pusat kita sebagai umat Islam. Hari ini kenapa kita seperti orang yang kehilangan arah? Karena pusat kita sendiri, tempat kita beraktivitas, tempat kita melakukan seluruh hal, hari ini sudah jarang terisi Bapak Ibu. Berapa banyak masjid, tapi dibandingkan dengan isi, mana banyak isi Bapak Ibu? Banyak masjid dengan isi dibanding isi lain. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, yusyakul tada'a alaikum kama tada'a kulla min tas'atiha. Akan datang masa nanti orang Islam itu seperti makanan yang diperebutkan di hadapan orang. Makan bersama berkeroyokan itu. Orang Islam seperti itu hari ini. Para sahabat bertanya, aqalilu nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami hari itu sedikit? Dah, bal antum katsir. Awak kau banyak. Walakinna kagusail fil bahr. Tapi kalian tu banyak, tapi banyaknya macam buih. Buih apa itu? Tengok di Banten sana. Banyak datang air dengan pecah. Kalau diangkat korek apa ringan buih ringan. Macam itulah awak Bapak. Banyak, tetapi Islam itu hanya sekedar menjadi syarat untuk mengisi KTP. Masjid tak datang, tak pernah diisi. Padahal hari ini yang dibutuhkan orang adalah ketenangan. Maka banyak orang mencari ketenangan di luar sana, mencari hiburan. Datang ke mana? Lain dengan dia datang pergi ke situ. Ini yang paling depan. Apa sebab? Karena dia butuh hiburan. Padahal orang mukmin mencari ketenangan, mencari hiburan dirinya, datang ke masjid. Maka kata Rasulullah SAW, man yujtama qauman min buyutillah, orang yang berkumpul di rumah Allah. Maka kita hari ini masuk situ apa? Yaslunal kitab, dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasu bainahum, kemudian saling mengajarkan ayat Quran. Apa yang Allah berikan? Wa nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan dalam hati. Apa buktinya tenang dalam masjid? Buktinya kalau apa-apa kalau sembahyang Jumat, mulai khatib tu innal hamdalillah, betul. Dekok kalau lah naik khutbah kedua, alhamdulillah itu jago ya. Saking tenangnya di rumah tak bisa tidur, pengen masjid, langsung tidur. Jadi tidak payah minum obat tidur. Kalau nak pengen tidur, datang ke kajian tidur mah. Ada yang ngantuk juga. Nah, lah mulai loh. Ada yang ngantuk. Kalau ngantuk berupiah. Allah turunkan ketenangan. Apa makna sakinah? Sakinah itu dia mesti tahu yang mana yang mesti dikhawatirkan, mana yang mesti tak dikhawatirkan dia. Apa yang sudah dijamin oleh Allah dari dalam hidup kita? Rezeki itu sudah dijamin Bapak Ibu. Makanya Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kalau itu apa ayatnya? Lanjutannya apa Bapak Ibu? Karena ayat ini mesti dipahami dengan ayat berikutnya. Tidak satu tunggal. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Itu ibadahnya waktu hari Ustaz. Bapak cara mencari dunia. Sementara kami butuh makan. Sementara kami mesti menafkahi anak istri kami.
Maka Allah menyebutkan ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Saya tak butuh makanan dari kalian dan rezeki dari kalian. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Karena yang beri rezeki itu saya, kata Allah. Berarti rezeki lah dijamin apa enggak? Jangankan kita Bapak Ibu, batu, cacing apa cacing? Ada cerita riwayat dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Nabi Sulaiman, nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Satu ketika dia melihat semut membawa gandum. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, kemana akan dibawa kau gandum kau? Dijawab oleh semut, dia akan mengantarkan gandum itu kepada Dikhdaq. Tahu Dikhdaq apa Ibu? Katak, itu katak. Padahal untuk apa? Lonceng pesawat. Dibawa oleh semut, dihantarkan ke pada katak. Kalau dipikir untuk apa gandum untuk katak itu? Dia nak makan itu. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, untuk apa gandum itu oleh engkau? Apa kata katak tadi? Di dasar sungai itu, di dalam batunya itu ada dut, tahu dut Bapak Ibu? Cacing dalam batu. Kulit apa nama dalam batu ya? Bahasa awalnya. Ada ular di dasar sungai dalam batu itu, Allah perintahkan gandum ini untuk aku hantarkan kepada cacing tadi. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa sebabnya Allah sampai memerintahkan kalian untuk mengantarkan gandum tadi kepada cacing yang buta tinggal dalam batu? Karena dia senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak balik, begini betul Bapak Ibu. Giliran ibadah bertinggalan gara-gara urusan dunia. Azan di masjid, tak bisa datang ya. Terutama untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, tidak ada kewajiban loh. Nak sembahyang di rumah lebih elok, datang ke masjid, boleh juga. Maka bapak-bapak kalau tak datang ke masjid, pakailah mau kena boleh. Ibu yang laki tak mau masjidnya, boleh pakai mau kena ke bang ya. Padahal apa yang kita kejar, gara-gara meninggalkan salat, tanggung kalau jangan ini Ustaz. Apakah yang kita tinggalkan sejenak dengan meninggalkan pekerjaan ketika kita pergi ke masjid? Apakah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah itu akan lewat? Tidak Bapak Ibu. Yang sudah tertakdir untuk kita takkan berubah tertukar untuk orang lain. Apa yang pasti sampai kepada kita? Pasti sampai walaupun awak tak ingin. Maka itulah maknanya wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita hanya sekedar menjalani takdir Allah, jalani sebaik-baiknya. Ketika masuk ibadah, ketika masuk kerja. Maka yang pertama ketika di masjid itu orang berkumpul di masjid, wa nazzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan. Apa cari ketenangan di luar? Dari masjid kita dapat tenang. Apa yang kedua Allah berikan? Wa khaffat alaihimur rahmah. Allah berikan rahmat. Makanya doa masuk masjid apa Bapak Ibu? Allahumma tahli abwaba rahmat. Karena rahmat itu tersebar di masjid. Maka ketika kita masuk masjid, kita minta rahmat Allah. Ketika rahmat sudah kita dapatkan, kita akan keluar dari masjid. Rahmat itu kita minta supaya kita bawa. Makanya Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan, Allahumma ftahli abwaba bifadlik. Kita minta rahmat yang kita dapat di masjid, kita bawa dalam kehidupan. Itu maknanya doa keluar masuk masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan pertama, di surah Al-Mi'raj ini selalu mengingatkan kita bahwa masjid itu adalah pokok pusat dari seluruh aktivitas orang Islam. Bapak kini awak akan menang. Bapak kini awak akan hebat secara muslim individu. Sementara masjid sendiri kita jauhkan. Yang kedua, peristiwa Mi'raj artinya Allah naikkan Rasulullah SAW bersama Jibril menuju kepada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah ketika sampai di peristiwa Mi'raj? Allah memerintahkan untuk salat.
Berapa rukun Islam Bapak Ibu? Berapa rukun Islam? 5 atau 6? Yang 6 dong? Lain. Lain tak terbalik. Betul aja jago lah. Kalau lain tak salah copet lah usah balik lainnya. Berapa rukun Islam? 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Hah? Salat. Syahadat. Yang kedua? Salat. Yang ketiga? Puasa. 4. 5. Tak. Berarti dulu saya sendiri. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari riwayat Umar bin Khattab, apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tashhada ilaha illallah. Pertama bersyahadat, tuqimus salat, mendirikan salat, wa ta'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasawma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahajjal baida man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji ketika sudah diberikan kemampuan. Kita perhatikan Bapak Ibu, kata para ulama, abek sebab urutannya 5. 5 kok urutannya macam iko, tak bisa dibolak-balik dah. Kenapa mesti setelah syahadat itu salat diletakkan oleh Rasulullah? Kita tengok dari bawah Bapak Ibu. Haji. Banyak Bapak Ibu yang haji? Ada? Umrah? Banyak ini dah. Yang ulul poin insyaallah Allah mudahkan langkahnya menuju. Ini memang panggilan Bapak Ibu. Haji Bapak Ibu. Yang pertama kita tengok dari 5 dulu. Haji. Haji ini seandainya kita seumur hidup kita tak diberikan kemampuan oleh Allah datang ke rumah Allah di Baitullah, ke Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji, berdosa awak? Tidak Bapak Ibu. Memang tak mampu, maka itu gugur kewajiban kita. Berarti ringan atau susah? Ringannya Bapak Ibu. Tak terbuat di awak sampai mati nak akan berdosa. Kedua, zakat. Naik data itu naik zakat. Zakat itu diwajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat. Namanya muzakki. Itu pun hartanya kalau sampai haul dengan nisabnya. Kalau tak sampai, kalau tak bisa kita mengeluarkan zakat, kita yang diberi zakat di orang. Ya enggak? Lama apa enggak? Dia tak boleh. Kalau bisa awak jadi muzaki, jangan mustahik awak boleh. Tapi kan kalau tidak berzakat awak, kalau tak diberi kemampuan berdosa apa tidak? Tidak. Ringan lain. Naik kata lain, ada namanya puasa Ramadan. Kau sebentar lain. Ibu apa yang punya hutang bayar capek. Yang tunggu 3 hari kan puasa, tiba baru sibuk bayar hutang itu. Kalau tak dibayar hutang tahun lalu nih, kau naik double bisa Bapak Ibu. Kau naik fidyah, kau naik qadha. 2 kau naik bisa. Ada yang punya hutang lain? Tidak. Elok mah bayar dari kini lagi. Puasa Ramadan itu wajib pada? Wajib. Tapi kalau tak bisa puasa hari itu bisa dibatalkan dengan syarat qadha atau di fidyah. Bahkan kalau ada puasa yang tertinggal di awak Bapak Ibu, meninggal dunia kita, maka bisa dibayar oleh anak ahli waris kita. Hutang puasa bisa diwakilkan ke orang lain. Tapi naik ke ibadah yang nomor 2 setelah syahadat yang pertama, ibadah salat, bisa diwakilkan ke orang Bapak Ibu. Mana Bapak sembahyang jam tolong buat dia Bapak sembahyang, bisa. Takut ada Bapak psiko wakil kan anaknya yang kalau anaknya yang bisa. Salat itu bahkan kalau tertinggal wajib diganti qadha salat. Saja misalnya kita tak lambat malam tadi ponek segala macam banyak aktivitas PGRI. Lambat tidur. Akhirnya orang subuh awak belum jago lah jam 6:30. Habis kotu. Boleh salat? Boleh, lanjut salat dulu. Tak ada yang habis kotu. Tak ada cerita dah. Salat yang tertinggal tu wajib diqadha. Bahkan Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal dunia sebelum dikuburkan, setelah dikafankan, dia apa dulu? Disalatkan. Orang yang telah meninggal dunia saja mesti disalatkan. Tak bisa diwakilkan
Padahal orang meninggal dunia, terputus seluruh urusannya dengan dunia karena dia sudah berada di alam barzakh. Tapi hal pertama ibadah yang mesti dia kerjakan terakhir kalinya, karena dia tak bisa lagi beribadah, salat itu mesti tetap ditunaikan atas dirinya. Maka kalau hari ini ada orang yang meninggalkan salat, tidak payahlah lama hidup di dunia, Bapak Ibu. Tak ada orang boleh hidup di dunia kalau salat memang ada. Maka anak kita hari ini, Bu, Bapak Ibu, ini anak yang misalnya, kalau laki korang nenek lain, loh soalnya ibu-ibu. Ini kadang gini terbalik, sojik bang ini. Kalau sojiknya sambil rukuk-rukuk, ini boleh. Ini terbalik begini. Bini cuma sojik, laki di rumah. Itu sojik ini, lo boleh lo karena bagaimana caranya? Maka anak kita dari kecil, Bapak Ibu, perintahkan ke salat, kata Rasulullah, muru auladakum bis-shalah bi-sab'i sanat, perintahkan salat anak itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah diperintahkan salat, artinya sebelum umur 7 tahun dia sudah bisa bacaan salatnya, Bapak Ibu. Kenapa hari ini, Bapak Ibu, yang cakap Bapak Ibu, survei di mana-mana sudah banyak. Kenapa hari ini yang menjadi penikmat konten pornografi itu bukan tidak apa-apa model kami dong. Anak-anak SD, anak-anak SMP yang menjadi penikmat konten pornografi. Kenapa salah satu penyebab pangkalnya adalah ketika Allah menyebutkan Faja'a khalfun adha'us salah wa taba'us syawah dalam surat Maryam ayat 59, akan datang masa nanti ada orang adha'us salah, dia meremehkan salat. Orang yang meremehkan salat pertama kali efeknya apa? Fattaba'us syahawat. Dia mudah mengikuti hawa nafsunya. Walaupun tak segala anak-anak kini, walaupun ada orang tua macam itu, ya. Makin tua makin kulak, makin kemudian. Itu yang Portugal, Pak Ibu. Hah? Tak bela? Tak payah masuk bela, elok masuk basuh ya. Maka hari ini perhatikan masalah salat kita, Bapak Ibu. Sudahkah salat kita berkualitas? Mulai dari kita takbiratul ihram sampai kita Assalamualaikum warahmatullah. Tahukah kita apa yang kita baca? Ataukah selama ini salat kita hanya sekedar menunaikan kewajiban? Lopen, dah sembahyang, olah. Tapi tak ada meninggalkan bekasnya. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu istilahnya mana dan lupa, itu balik yang mengingatkan kita. Kalau salat-salat yang tak sempurna, perbaikilah dari kini. Mana yang bapak-bapak yang tak bisa ke masjid, galakkan ke masjid salat jemaah. Untuk urusan dunia tak mau rugi. Tapi kalau urusan salat, cari sak paling belakang. Disuruh ke depan dari imam. Oh, mau ke depan. Akan disuruh orang jadi imam di depan dulu. Kalaulah seandainya bapak-bapak, kalau di sak pertama dilatakan duit 1.000 dalam situ. Sak kedua 50, sak ketiga 20. Sak mana kan kerja? Ah kan? Itulah manusia. Tapi karena tak nampak, pun nampak. Cari sak penilakam. Boleh kalau sama Jumat cari tiang tapi bersandar. Mulai itu. Angin-angin gini, boleh. Ditanya ke orang rumah, apa kurban tadi bang? Apa kok itulah yang sebenarnya ulang itunya, ya alhamdulillah ya tidur. Tidur tak bisa sobi apa disobi itu tidur. Tidak bapak siko, bapak bingung dia tenang. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu boleh coba apa bang? Apakah mau apa tadi yang banyak mau nyuju pak? Sampai rozat, lutut sakit. Sampai berapa Bapak Ibu? Sampai sudah. Siap deh Bapak Ibu. Dan siap yang terakhir. Yang terakhir itu sama panjang yang dua tadi. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang paling penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana kita mensikapi berita dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita pandang dari peristiwa akal kita Bapak Ibu, maka peristiwa itu tidak akan bisa kita cerna dengan akal. Maka Allah menyebutkan di pangkal ayat Subhanalladzi. Allah mensucikan dirinya dari persangkaan manusia. Kalau kita mungkin tak mampu
Berapa mudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah menetapkan itu terjadi, maka tidak mungkin akan bisa ditunda sedikit pun ketika Allah sudah berkehendak. Artinya apa Bapak Ibu? Orang hidup itu mesti punya integritas. Di dalam hati namanya iman, sikap yang lahir dari iman itu namanya integritas. Orang boleh mengaku iman, tapi apakah dia ketika berucap sesuai dengan apa yang antara hati dengan yang keluar? Kadang dalam hatinya lain dan keluarlah lain. Orang dia mengaku beriman, tapi bisakah di dalam hati dia mengaku beriman, tapi tetapkah bisa tangannya menggapai sesuatu yang sesuai dengan iman? Berapa banyak orang dalam hatinya dia tahu itu keliru, tapi tetap dijangkau dengan tangannya. Kenapa orang dia bisa melakukan itu? Karena iman itu hanya sekedar dalam hati, tak sampai lahir dalam perbuatannya. Integritas itu bahasa kita adalah kejujuran, Bapak. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu begitu dimuliakan oleh Allah setelah kemuliaannya Rasulullah SAW? Salah satunya adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah menceritakan kepada orang penduduk Makkah apa yang dialami oleh Rasulullah. Seluruh penduduk Makkah, bahkan pamannya sendiri Abu Lahab mengatakan, tabat laka ya Muhammad, lihat tanah jamak tanah bihada, celaka kau Muhammad hanya gara-gara menceritakan itu, kau kumpul kami di harinya. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Orang bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, hallaka ashabuka yaz'amu asra bilailatin ilal Baitul Maqdis? Apakah kau percaya sahabatmu itu dia mengaku diperjalankan oleh Allah pada malam hari ke Baitul Maqdis? Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Oh, qala lazalik. Apa dia ngomong kayak gitu kata Abu Bakar? Naam kata orang. Lau kana qila laqad sadaqa. Kalau dia ngecek model itu, saya akan percaya apapun yang disampaikan oleh Muhammad. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar itu dia mulia. Karena apa? Apa yang dalam hatinya, dia tahu apa yang disampaikan oleh Rasul, yang diterima oleh hatinya itu adalah benar, maka itu pula yang keluar Bapak Ibu. Kita mengaku beriman hari ini, kita mengaku diawasi oleh malaikat, tapi pernah enggak perbuatan kita ini merasa diawasi oleh malaikat? Kita yakin ada malaikat yang mengawasi kita, tapi tangan menggapai dia tidak punya awak. Tapi lisan sonangnya menyebui orang. Ya ada Pak Ibu. Itu yang kadang-kadang kurang dari kita perhatikan. Iman hanya sekedar dalam hati, tapi tak lahir dalam bentuk perbuatannya. Padahal Bapak Ibu, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id." Sisi kanan dengan kiri kita ada malaikat. Siapa malaikatnya? Raqib atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jangankan tangan yang menggapai Bapak Ibu, jangankan mata yang memandang, jangankan kaki yang melangkah, qaulin, satu kata saja terekam di malaikat, besok akan awak pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj ini, pelajaran terakhirnya adalah apa? Integritas kita dalam hidup ini perlu Bapak Ibu. Kita iman itu bukan hanya sekedar dalam hati, tapi apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari gerak-gerik tangan dan kaki kita, apa yang keluar dari kepala kita, itu mesti sesuai cerminan iman dalam hati, itu yang keluar pula. Jangan dalam hati lain, yang dibuat lain. Tak berkesesuaian kata orang. Apalagi Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini rata-rata
Pekerjaannya berat Bapak Ibu. Kenapa berat maksudnya? Guru itu bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi mentransfer pendidikan akhlak. Tak iya Bapak Ibu. Guru itu nanti ikut anak murid. Boleh. Tapi ada satu imbangan dari itu yang tak bisa didapatkan oleh profesi lain. Apa itu Bapak? Aw ilman yuntafa'u fi. Ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu dunia Bapak Ibu. Ibu mengajarkan matematika, mengajarkan IPA, mengajarkan fisika, kimia. Tidak hanya itu loh. Tetapi pengajaran anak itu kemudian bermanfaat untuk anak itu. Setiap anak itu mengamalkan ilmu itu, dia dapat pahala. Otomatis Bapak Ibu transfer pahala dari anak. Walaupun murid, Bapak Ibu yang lama jadi guru, berapa banyak anak-anak murid awak yang lulus, yang kini jadi orang. Setiap kebaikan yang mereka kerjakan itu, insya Allah mengalir ke Bapak Ibu. Makanya apa? Guru itu dituntut integritasnya di hadapan anak didik. Itu yang kata pepatah dulu. Guru. Nah, tuh. Tak payah sampai tak elok bahasa. Maka Nabi itu yang paling menyebabkan Nabi itu kenapa begitu mudah untuk mendakwahkan? Karena Nabi itu menjadi contoh. Nabi tak sekedar mengucapkan aja, tapi Nabi menjadi orang pertama yang melakukan. Kalau awak suruh ke anak murid, jangan itu nak, awak ada melakukan pertama. Dia tak masuk. Itu mau Pak Ibu? Salah Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita inginnya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar berulang-ulang setiap tahun tanpa ada pembaruan dalam diri kita. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj hari ini, pertama tadi peristiwanya balik ke masjid lagi dulu. Karena masjid ini adalah sumber semuanya dalam agama. Kalau ingin cari keterangan, cari kemenangan di Mosul, di awak sejak kena kok. Salah satu masjid yang paling makmur di antara kecamatan Benai, yang paling ramai orang. Kajian subuh ada, kajian rutin ada, tahsin ada. Kalau di Sentajo Raya, sudah Kampung Baru, 3 kali kajian di situ. Hampir bersama. Aku mana sujinya ramai datang. Ada pengajian datang. Ngantuk-ngantuk ini tapi paham? Jangan menonton Instagram, berstatus saja. Kalau lagi status buka Facebook, lalu dari sudah sampai zuhur sampai jalan asar tak terasa orang. Balik lagi lah asar kau lupa ni mana ya? Itulah gara-gara Facebook lah lupa dah. Kalau lagi kajian, lalu nonton tidur ya. Bapak jangan banyak nonton ya. Maka pertama kembalilah ke masjid. Yang kedua tadi perhatikan masalah salat kita. Salat dilayangkan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama kali menentukan jejak amal kita selanjutnya. Kalau salat ini selamat, maka selamat pula amal-amal berikutnya ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, integritas kita Bapak Ibu. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan berkelainan antara hati itu mengaku beriman, tapi sikap kita bukan sikap orang yang beriman. Mestinya iman kita itu didayakkan di dalam hati, dan iman itu pula yang melahirkan perbuatan baik kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Tak ada yang luput Bapak Ibu. Jangankan hal-hal kita yang besar, daun yang jatuh saja tidak luput dari pengawasan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan derajat oleh Allah menjadi derajat yang lebih mulia, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا في رمضان وسلم أعمالنا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عني الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر من هذا بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.